Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai crypto order flow. Jadi di modul pertama ini ya, kita akan membahas ya mengenai apa sih sebenarnya order flow trading. Jadi seperti yang sudah saya ungkapin ya di dalam modul-modul sebelumnya, bahwa banyak sekali ya suatu pendekatan trading dan order flow ini merupakan salah satu pendekatan trading juga. Jadi beberapa elemen yang diperhatikan ya dalam order flow trading itu adalah pergerakan on-chain, ya order book, order block, serta volume. Jadi pada dasarnya ya di sini pendekatan order flow trading itu intinya kita memperhatikan ya order book ya, serta bagaimana dengan kita membaca order book ya kita bisa kayak figure out ya kemana arah market ini akan bergerak. Entah itu naik ya atau turun. Apa sebenarnya fungsi dari kita melihat ya order flow atau ketika kita menggunakan order flow trading. Jadi pertama ya, kita bisa melihat ya likuiditas ya, yang mana kita dengan melihat likuiditas kita bisa menentukan ya arah pergerakan harga. Dan yang kedua ya, melalui order book ya ini kita bisa melihat kecenderungan apakah market ini akan bullish ya atau bearish. Karena order flow ini merupakan suatu pendekatan trading yang sangat database atau semua sangat tergantung ya pada data kuantitatif yang ada. Sehingga order flow trading ini merupakan suatu pendekatan ya untuk melihat market ya dari sisi kuantitatif. Jadi di sini benar-benar semua based on data ya, based on previous history, di mana dengan data historis itu kita akan menentukan ya arah pergerakan harga. Kalau price action, ya itu dalam tanda kutip cenderung ada subjektivitas dari trader. Tapi kalau di sini ya kita berbicara mengenai order flow trading, ya order flow trading ini merupakan suatu pendekatan yang kuantitatif. Jadi semua based on data. Lalu apa aja elemen dari order flow? Jadi kemarin kita udah menjelaskan ya elemen apa aja ya dari smart money concept. Jadi ini ada beberapa elemen juga ya dalam order flow, yang mana di sini tidak by urutan ya. Tapi ini hanya list aja ya. Pertama kita akan memperhatikan ya elemen tentang order book. Kedua kita akan memperhatikan ya elemen volume atau liquidity. Kemudian kita bisa ya memperhatikan long and short ratio. Dan kemudian keempat ya depth of market ya atau DOM. Dan yang terakhir adalah liquidation map. Pertama kita akan membahas order book. Apa sih sebenarnya order book? Jadi order book itu merupakan suatu daftar ya, atau tempat di mana para market participant ya ini melakukan aksi jual dan juga aksi beli. Jadi order book ini kalau teman-teman lihat ini kan seperti suatu buku ya, di mana buku ini bisa kita jadikan suatu petunjuk ya untuk melihat kedalaman pasar. Serta kita bisa melihat ya potensi pergerakan harga. Sama aja ketika kamu ngintip ya order booknya, ini banyak mana ya pembeli atau penjual. Kalau banyak pembeli ya dalam tanda kutip ya, quotes on quotes, berarti pasar cenderung bullish. Kalau misalkan kamu lihat order book, wah banyak yang mau jualan nih, berarti ada kecenderungan harganya akan turun. Simpelnya itu seperti itu. Tapi nanti yang lebih advance lagi akan kita jelaskan ya di modul-modul ke depan. Selanjutnya liquidity, seperti yang udah kita jelasin ya di smart money concept. Jadi konsep dari order flow trading itu sebenarnya memiliki intersection dengan smart money concept, di mana di dalam smart money concept kita berfokus ya pada liquidity, di mana smart money selalu hunting liquidity. Namun kalau kita ngomongin order flow trading, di sini fokusnya itu adalah order book. Jadi order flow, order book, oke. Jadi kita melihat pergerakan dari order book untuk menentukan ya kira-kira kemana ya arah pergerakan harga. Nah, liquidity ya ini merupakan suatu kecenderungan ya apakah aset ini mudah dipertukarkan atau enggak. Kalau liquidity-nya tipis ya atau kering, ini semakin sulit kita untuk melakukan suatu perdagangan. Tapi kalau quotes on quotes ya, order book-nya ini tebel ya, ini berarti semakin mudah ya kita memperdagangkan suatu aset. Nah, selanjutnya long versus short ratio. Jadi long versus short ratio itu merupakan ya rasio yang menunjukkan ya mayoritas pelaku pasar banyak yang long atau short. Long berarti mereka melakukan pembelian, kalau short berarti mereka melakukan penjualan. Jadi kita kan bisa melihat sentimen pasar ya dengan mengetahui long versus short ratio. Let's say kita melihat ya long ratio itu lebih banyak daripada short ratio. Berarti kita bisa berpikir ya bahwa memang pasarnya mau bullish ya karena longnya lebih tinggi daripada shortnya. Begitu juga sebaliknya, kalau shortnya lebih banyak ya kita bisa make assumption ya kalau misalkan sentimennya ini cenderung bearish. Nah, selanjutnya adalah DOM ya atau depth of market. Jadi depth of market ya ini merupakan suatu elemen di mana kita bisa melihat ya buy order ya atau bids dan juga sell order atau offer pada suatu area perdagangan tertentu ya atau area of value. Jadi dengan melihat DOM ya di area support atau resistance, kita bisa melihat ya ini
Kira-kira banyak gak sih ya yang melakukan penjualan ya? Banyak gak sih yang melakukan pembelian ya? Jadi dengan melihat BOM ya, kita akan mengetahui ya suatu kecenderungan penjual atau pembeli dalam area of value atau support and resistance. Nah, selanjutnya adalah liquidation map ya. Liquidation map ini merupakan peta likuidasi ya, di mana kecenderungan ya para trader ini terlikuidasi. Jadi kita bisa mengetahui lebih dari stop loss-nya ya, tapi area likuidasinya ya. It means kalau misalkan harga bergerak di arah tertentu ya, ini liquidation price mereka akan tertrigger ya, dan mereka akan kehilangan ya seluruh posisi yang mereka miliki ya. Itu bisa kita lakukan ya dengan kita melakukan analisis order flow. Oke, di sini teman-teman udah paham ya konsep dasar dari order flow. Jadi selanjutnya kita akan jelaskan berbagai elemen tersebut yang menjadi suatu teori yang lebih komprehensif. Oke, self-vesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.